Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kitab Bulughul Maram fi Adillatil Ahkam. Terakhir hadis yang kita baca adalah hadis Ibnu Umar. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di mana beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uhillat lana maitatani wa damani. Fa ammal maitatani fal jaradu wal hutu wa ammad damani fattihal wal kabidu. Akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah wa fihi dha'fun. Diriwayatkan Nabi mengatakan, uhillat lana, dihalalkan untuk kita, maitatani, dua jenis bangkai, wadamani, dan dua jenis darah. Ammal maitatani, adapun dua bangkai yang dihalalkan adalah fal jaradu wal hut. Al jarad, belalang, wal hut, ikan. Dua hewan ini tidak memerlukan zakat, tidak memerlukan az-zabh, penyembelihan. Yakni seandainya kita dapatkan ikan misalnya dalam keadaan mati, ya, ikan laut atau ikan kolam, yakni ikan yang hidup di air mati, maka bangkai ini apa? Halal. Nah, demikian pula al-jarad, demikian pula apa? Belalang. Wa ammad damani, adapun dua darah, fattihal wal kabidu. Nah, adapun dua jenis darah adalah limpa dan hati. Limpa dan hati. Nah, al-kabid, nah, hati, wattihal, limpa. Nah, wabillahi taufiq. Akhrajahu Ahmadu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah. Dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, wa fihi dha'fun. Nah, ini yang perlu kita perhatikan di sini. Hadis ini dhaif, ya. Tetapi meskipun dhaif, riwayat dari Ibnu Umar sahih. Maksudnya yang sahih adalah mauquf. Jadi ini ucapan Ibnu Umar yang sahih, bukan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun riwayat yang menyebutkan ini ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, fihi dha'fun. Hadisnya apa? Dhaif. Baik. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, sudah kita sebut pula pada pertemuan yang telah lalu bahwa meskipun riwayat ini adalah ucapan Ibnu Umar yang sahih, tetapi para ulama mengatakan dihukumi marfu'. Dihukumi marfu'. Yani dipastikan bahwa Ibnu Umar mendapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama saja berarti ini marfu'. Kenapa? Karena Ibnu Umar sedang berbicara tentang halal dan haram. Tidak berani para sahabat itu berkata ini halal, ini haram kalau tidak ada apa? Sumber. Ya, dari sisi itulah maka para ulama menyebutkan kaidah ini, bahwa ucapan sahabat ketika berbicara tentang halal, haram misalnya, atau berbicara tentang perkara gaib, berbicara tentang surga, neraka, ya,
itu dihukumi marfu, dihukumi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demikian ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ya. Ini merupakan salah satu contoh kedalaman para ulama di dalam memahami nusus. Di dalam memahami nusus Alkitab was sunnah. Ya. Kedalaman mereka di dalam memahami itu. Ya. Sehingga tidak ada sesuatu yang hilang dari syariat. Tidak ada sesuatu yang kemudian tersia-siakan. Ya. Nah, jadi di antara faedah ilmu usul fikih, ilmu usul hadis, mustalahul hadis, itu di antara manfaatnya adalah menjaga syariat. Karena ilmu-ilmu tersebut adalah kaidah-kaidah yang dengan kaidah-kaidah tersebut diketahui, ya, mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang masuk dalam syariat dan mana yang tidak. Fa'ala kulli hal, ini hadis yang terakhir yang kita bahas pada pertemuan yang telah lalu, ya. Nah, sedikit tambahan, ya. Kita akan masuk pada hadis berikutnya, hadis yang ke-14. Hadis Abu Hurairah, naqra hadzal hadis. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza waqa'a adz-dzubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu thumma liyanzi'hu fa inna fi ahadi janahaihi ta'an wa fil akhari shifaan." Akhrajahu al-Bukhari wa Abu Dawud. Wa zada wa innahu yattaqi bi janahihi alladhi fihi ta'. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza waqa'a adz-dzubabu," jika ada lalat yang jatuh, fi syarab, ke dalam minuman. Syarab itu minuman. Nah, dalam sebagian riwayat fi ta'am, makanan. Nah, bisa jadi bubur, ya, ikan atau yang lain. Nah, dalam sebagian riwayat ina, fi ina ya hadikum. Wa Ibnu Hajar memilih lafaz ini yang disebutkan di dalam kitab Bulughul Maram, idza waqa'a adz-dzubabu fi syarabi ahadikum, jika ada lalat yang masuk ke dalam minuman kalian. Dipilih lafaz ini syarab, minuman, karena pembahasan kita sedang membahas tentang al-miyah, tentang apa? Air. Kita kan sedang membahas masalah apa? Air. Baik. Nabi mengatakan idza waqa'a adz-dzubabu, jika ada dzubab, lalat, jatuh masuk ke dalam air minum kalian, falyaghmishu, celupkanlah. Jadi sekalian dicelupkan. Tsumma liyanzi'hu, kemudian buang, ambil. Setelah dicelupkan diambil lagi. Fa inna fi ahadi janahaihi da'an, karena pada salah satu sayapnya itu ada da'an, ada penyakit. Ya. Ada penyakit. Wa fil akhari, dan pada sayap yang lain syifaan, ada obatnya, ada penawarnya. Hadis ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah tidak diragukan tentang kesahihannya. Akhrajahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Dan umat sepakat tentang kesahihan Sahih Al-Bukhari. Wa Abu Dawud, diriwayatkan juga oleh Imam Abu Dawud. Wa zada, dalam lafaz Abu Dawud ada tambahan, ya. Nabi mengatakan wa innahu, sesungguhnya lalat itu kalau jatuh, yattaqi bi janahihi, dia akan, ya, menjatuhkan pertama kali sayap alladzi fihi da', sayap yang ada apa? Penyakitnya. Jadi itulah hikmah kenapa dicelupkan. Karena ketika jatuh dia akan menjatuhkan dulu sayap yang ada da'an, penyakitnya. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini hadis
ya disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam Babul Miyah. Mungkin ada yang bertanya, ya. Apa kaitannya hadis ini dengan bab tentang air, Babul Miyah? Inilah kedalaman fikih para ulama. Ya. Jadi beliau menyebutkan hadis ini ya untuk menjelaskan bahwa kalau ada air yang kemasukan tadi lalat, ya, dan mungkin saja lalat itu kemudian mati. Loh kok bisa? Namanya air minum bisa jadi air minum panas. Ya, syarab bisa jadi panas, ya kan? Susu panas, ya kan? Kopi panas, kan gitu. Begitu masuk dicelupkan, ya mati kan demikian. Kalau mati menjadi apa? Bangkai kan? Ya. Tapi kemudian diminum, ya. Berarti menunjukkan bahwa itu tidak najis. Masuknya, ya, lalat apa gitu hidup atau mati ke dalam air tidak menjadikan air itu apa? Najis. Dan air syarab itu kan sedikit airnya. Ya. Nah, tidak ada pembahasan qalil, sedikit atau banyak. Namanya syarab itu masih sedikit. Ya. Jadi demikian ikhwatil kiram rahimakumullah, disebutkannya hadis ini dalam Babul Miyah untuk menunjukkan bahwa masuknya lalat ke dalam air ya tidak menjadikan air itu apa namanya? Najis. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Naam. Ikhwatil kiram rahimakumullah. Kita bahas beberapa masalah yang lain terkait dengan hadis ini. Ya. Hadis ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah dicemooh oleh sebagian orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Ya. Kaum orientalis. Di mana mereka mengatakan ya salah satu ucapan mereka yang tidak baik ya menunjukkan mereka ini orang-orang yang tidak menghormati nusus Alkitab was sunnah. Mereka mengatakan ya, ahlul hadis ya, para ulama ahlul hadis itu ada saja riwayat-riwayat yang tidak berfaedah. Jadi ahlul hadis ada saja di antara mereka yang meriwayatkan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Baik, celaannya ke siapa ini? Sepertinya kan kepada ahlul hadis ya. Sepertinya demikian. Ketika ditanya, mana contohnya? Mana contoh riwayat yang tidak ada faedahnya? Mereka sebutkan hadis ini contohnya. Ini contoh hadis. Idza waqa'a adz-dzubabu fi syarabi ahadikum ya. Jika ada lalat masuk ke dalam air minum kalian, celupkan maka buang, minum lagi air minum itu. Ya. Apa faedahnya? Demikian kata mereka. Tetapi sesungguhnya, ya, kalau kita mau merenungkan lebih dalam, itu bukan celaan kepada ahlul hadis saja, bahkan celaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahibu hadzal kalam, yang mengucapkan kalimat ini. Berarti ada di antara ucapan-ucapan Nabi yang tidak berfaedah. Berarti ada ucapan-ucapan Nabi yang tidak manfaat. Ini kan makna ucapan mereka. Nah, maka harus hati-hati, ikhwan. Celaan kepada ulama, ya, bisa jadi juga mengantarkan kepada celaan kepada apa yang mereka bawa, yaitu hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Maka celaan kepada sahabat juga sesungguhnya celaan kepada Rasul alaihi salatu wassalam, celaan kepada Islam. Karena Islam itu yang membawa adalah siapa? Sahabat. Nah, baik. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi ada orang-orang yang mereka menuduh bahwa ahlul hadis ya meriwayatkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Contohnya ini. Maka dibantah oleh para ulama. Ya, siapa bilang tidak bermanfaat? Hadzal hadis azim. Hadis ini luar biasa. Ya. Di antara faedah yang menunjukkan besarnya faedah hadis ini kalau mau direnungkan menunjukkan mukjizat yang luar biasa. Mukjizat yang luar biasa. Sabda Nabi alaihi salatu wasallam diucapkan 14 atau 15 abad yang lalu. Di saat belum ditemukannya apa? Nah,
alat-alat yang bisa melihat mikroorganisme, mikroba itu namanya. Baksil-baksil, mikroba yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Ya. Tapi setelah kemudian waktu berjalan, manusia diberi oleh Allah kemudian memiliki ilmu, kemudian terbuka ya, sebagian dari ilmu. Mereka betul-betul membuktikan bahwa memang salah satu sayap dari sayap lalat itu ada di dalamnya apa? Daan, penyakit-penyakit. Ya. Sementara di sayap yang lain ada penawarnya. Yang kalau kemudian bertemu antara penyakit dan penawar, ya, hilang itu pengaruh penyakit. Kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala, hadis ini tidak mungkin akan kita dapatkan kebenaran ilmiah. Dan bagi seorang muslim tidak perlu pembenaran itu sesungguhnya. Adapun ketika ditemukan alat dan seterusnya, bagi kaum muslimin, ya, tidaklah menambahkan kecuali iman saja. Nah, bukan iman itu karena ada ini kita jadi iman, tidak, ikhwan. Tapi sejak awal Rasul mengatakan, sejak awal Rasul mengabarkan diimani, itu kaum mukminin. Ini faedah ikhwan dari hadis ini. Belum lagi ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya. Apa yang bisa diambil dari pembahasan fikih ini, ya. Di antara manfaat yang lain menjadikan air itu tidak mubazir kan, ya. Ya. Penggemar kopi gayo kan, tinggal 1 sendok, ya. Kemudian sudah enak-enak tinggal 1 jog, baru 1 jogan ya kan. Kemudian tiba-tiba masuk lalat. Ya. Sudah, kalau orang tidak ngerti ilmu ini dibuang itu, ya. Tidak jadi ngopi, ya, ya. Ya kan. Ya. Kalau ngerti ilmu ini masuk minum. Disebutkan di salah satu daras pelajaran di Masjid Nabawi, ya. Ketika itu beberapa orang, ada masyayikh, kemudian ada beberapa dokter atau ada dokter makan bersama. Kebetulan pakai marok. Marok itu lahem daging yang berkuah. Sedang anak-anak makan, tiba-tiba datang ya, serombongan lalat ingin makan bersama. Ya. Datang. Makhluk ya kan, dia juga lapar. Nah, subhanallah, ada yang jatuh. Syekh memasukkan ke dalam marok sambil dibuang. Satu lagi, masuk lagi. Ini dokter bingung. Syekh, lalat ini loh. Lalat. Kan terkenal lalat itu di tempat-tempat yang tidak tidak bersih. Kemudian diingatkan oleh Syekh, ini ada dalam hadis. Fa subhanallah. Ternyata baru dengar hadis tadi. Baik. Lanjut makan alhamdulillah. Karena mereka orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengaku mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam, ya sudah. Dan yakin sudah. Dibuang itu ilmu yang sudah dipelajari dari ilmu kedokteran. Kalau bertabrakan dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, hadis Nabi yuqaddam. Hadis Nabi alaihi salatu wassalam diutamakan. Baik, wabillahi taufiq. Kemudian faedah berikutnya, ikhwan, min hadzal hadis. Para ulama mengambil faedah dari hadis ini bahwa ya, ada satu kaidah diambil ya, bahwa kaidahnya mengatakan seperti ini, mala damalahu atau mala nafsalahu sa'ilah. Falaysa binajis. Hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir, ya, maka dia bukan najis. Nah, mala nafsalahu sa'ilah. Itu yang pertama kali mengucapkan seingat saya adalah Al-Imam Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, salah seorang tabi'in. Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, ya, mengambil faedah tadi bahwa hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir, ya, maka dia tidak najis. Baik. Seperti nyamuk misalnya. Nyamuk tidak ada darah yang mengalir, ya. Dan yang semisal dengan itu, ankabut, tahu ankabut ya?
apa namanya, ramat itu ya. Wah, laba-laba ya. Laba-laba. Nah, laba-laba dan sebagainya itu kan tidak ada darahnya itu. Mala nafsalahu sa'ilah. Itu tidak najis. Nah, tidak ada darah yang mengalir padanya. Jadi diambil faedah tadi. Coba kita perhatikan bagaimana para ulama rahimahumullah mereka mengambil fawaid yang sangat besar dari sabda-sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Ikhwatul kiram rahimani rahimakumullah. Saya rasa cukup ya, terkait dengan hadis ini. Kita masuk pada hadis berikutnya. Hadis yang ke-15. Kita belum masuk pada bab bejana, insyaallah masuk mudah-mudahan. Baik, hadis yang ke-15 dan ini adalah hadis yang terakhir dalam babul miyah. An Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Nabi alaihi salatu wasallam ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fa huwa mayyitun akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu wal lafdhu lahu. Dari sahabat Abu Waqid Al-Laitsi. Beliau ini terkenal dengan kunyahnya. Abu Waqid itu kan kunyah. Nah, adapun nama beliau diperselisihkan. Nah, ada yang mengatakan beliau bernama Al-Haris ibn Auf. Baik. Dan ada yang mengatakan yang lain. Fa'ala kulli hal beliau masyhur, lebih populer dengan kunyah beliau, Abu Waqid Al-Laitsi. Dan banyak para sahabat yang lebih ma'ruf, lebih dikenal kunyahnya daripada namanya. Contohnya Abu Bakar As-Siddiq. Kalau kita belum belajar ya tidak tahu nama beliau siapa. Ya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, terus namanya siapa? Ya Abu Bakar As-Siddiq. Itu bukan nama itu. Itu apa? Kunyah, Abu Bakar. Adapun nama beliau adalah Abdullah. Jadi beliau punya nama Abdullah. Lahir diberi nama Abdullah. Nah, oleh ayahnya. Adapun masyhurnya menjadi Abu Bakar. Taib. Seperti Abu Hurairah juga demikian. Lebih masyhur, lebih populer kunyahnya Abu Hurairah. Adapun nama beliau diperselisihkan. Ada yang mengatakan Abdurrahman, ada yang mengatakan yang lain. Nah, sahabat Abu Waqid Al-Laitsi ini juga diantara sahabat yang lebih masyhur, lebih populer kunyahnya. Kunyah itu nama yang diawali dengan Abu atau Ummu, itu namanya kunyah. Ya. Baik. Qala Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi bersabda, "Ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fa huwa mayyitun." Naam. Apa yang dipotong dari hewan, yang hewan itu masih hidup, maka potongan itu adalah bangkai. Ma quti'a minal bahimah, apa yang dipotong dari bahimah. Apa yang dipotong dari bahimah? Ya. Hewan, ya. Sementara hewan itu masih apa? Masih hidup. Maka potongan itu apa? Nah, bangkai. Ya. Baik. Wabillahi taufiq. Ikhwatul kiram rahimani rahimakumullah. Mungkin terbayang ketika berburu. Ya. Berburu dengan panah misalnya. Ya. Baik. Berburu apa namanya? Kalau rusa itu ada ekornya enggak, Mas? Ya. Ada ya namanya. Saya lupa juga. Mau berburu saking qadarullah kena ekornya. Ya. Ekor putus ekornya. Baik. Rusanya lari. Ya. Alhamdulillah dapat ekornya lumayan, ya. Baik. Tapi ingat ini kaidahnya. Sesuatu yang terputus, terpotong dari hewan, yang hewan itu apa? Hidup. Ya. Potongan itu bukan sesuatu yang halal. Ya. Baik. Tidak boleh pula orang punya sapi karena ingin sop ekor sapi, kemudian sop buntut, ya, dipotong buntutnya. Nah, agar saya masih tetap punya sapi, dijual buntutnya saya buat apa? Sop. Boleh enggak? Tidak boleh hewan. Ini potongan ini mayit, ya. Potongan ini mayit,
dia dihukumi sebagai apa? Bangkai. Nah, taib. Ini makna hadis maquti aminal bahimah wa hiya hayyatun fa huwa mayyitun. Ini kalau kayak gini berkembang ya gawat juga ikhwannya. Nah, ingin sop ceker, cekernya dipotong satu misalnya kan. Ini ayam kasihannya. Enggak boleh, ini penyiksaan satu sisi, kemudian yang diambil cekernya itu ya itu mayit, bangkai. Enggak boleh ya. Baik. Nah, mungkin ada yang bertanya, "Taib, hadal hadis ini apa kaitannya dengan bab ini? Ini kan babul miyah, bab tentang apa? Air." Memang para ulama mengatakan hadis ini memang tepatnya sesuainya itu dimasukkan dalam Kitabul At'imah, ya, atau Zabaih. Bab tentang sembelihan, bab tentang makanan, ya, untuk mengenal mana makanan yang halal, mana makanan yang apa? Yang haram. Kan demikian. Pasnya di situ. Tapi sekali lagi kedalaman para ulama di dalam memahami hadis. Jadi hadis ini meskipun tepat dimasukkan di sana, dimasukkan dalam babul miyah itu ada maksudnya. Ada maksudnya. Ya. Yaitu ikhwatul kiram rahimakumullah. Ya. Bahwa, kalau ada air, ya, kemudian air itu kemasukan tadi potongan ini. Ya. Potongan apa? Hewan yang masih hidup. Ya. Maka air itu berarti kemasukan apa? Najis. Nah, itu masalahnya. Adapun masalah hukum airnya bagaimana menjadi najis atau tidak, kembali kepada pembahasan. Apakah air itu berubah sifatnya atau tidak berubah sifatnya. Jika berubah sifat, baunya, rasanya, atau warnanya, maka air itu menjadi apa? Najis. Bil ittifaq. Dengan sepakat para ulama. Kalau ada air kemasukan najis, kemudian najis itu merubah salah satu sifatnya, bau, rasa atau warna, maka jadilah apa namanya? Najis. Nah, taib. Jadi intinya itu, masuknya hadis ini dalam babul miyah adalah untuk mengetahui bahwa potongan hewan yang masuk ke dalam air dan hewan itu masih hidup, maka berarti yang masuk itu adalah apa namanya? Najis. Nah, taib. Kecuali jika potongan-potongan itu bukan bagian dari apa namanya tubuh tadi, seperti apa namanya tanduk itu bukan najis, atau mungkin apa namanya wol itu bukan najis, kan kambing itu dicukur. Nah, bukan itu, kalau itu bukan najis. Nah, wabillahi taufiq. Selesai ikhwan pembahasan babul miyah, walhamdulillah. Nah, dari sini semoga kita bisa memahami tentang air yang air itu kita gunakan untuk berwudu, thaharah, mandi dan seterusnya. Sekarang kita masuk pada bab yang kedua dari kitab At-Thaharah, yaitu babul aniyah. Babul aniyah, bab tentang bejana-bejana. Babul aniyah. Al-aniyah, bejana, ya, bejana-bejana itu ya disebutkan di sini setelah pembahasan tentang air karena keterkaitan antara air dengan bejana. Biasanya air itu membutuhkan tempat untuk wadah. Ya. Nah, disimpan, ya, apalagi di tempat-tempat yang air itu sangat mahal, sulit untuk didapatkan. Ya. Nah, tandon. Nah, disinilah maka masuk pembahasan apa? Babul aniyah. Dan yang penting untuk dicatat bahwa al-aslu pada asalnya semua jenis bejana itu halal. Mubah. Al-aslu pada asalnya semua jenis bejana itu apa? Mubah, halal dipakai. Apakah itu bejana atau wadah terbuat dari plastik? Apakah terbuat dari aluminium? Atau terbuat dari tanah tembikar? Apakah terbuat dari kulit? Apakah terbuat dari kayu? Kayunya juga kayu apa saja? Mau pakai kayu laban, mau pakai kayu jati, atau pakai kayu apa saja. Nah,
Ada kan gelas-gelas souvenir itu dibuat dari apa? Kayu. Ya, itu kan wadah juga. Atau dibuat dari bambu, berbagai macam jenis bambu, bambu petung, bambu apa lagi? Ini al-asl. Jadi pada asalnya bejana itu mubah, dari apapun terbuat bejana itu. Nah, keumuman ini, al-asl ini didasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 29 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an." Dia Allah Subhanahu wa taala lah zat yang telah menciptakan untuk kalian semua yang ada di bumi, ya. Semua yang ada di bumi untuk kalian. Tanaman, tumbuhan, kulit, semua untuk kalian. Allah ciptakan untuk kalian. Ubah. Nah, tinggal kita mempelajari mana yang tidak boleh. Jadi al-aslu ibahah. Pada asalnya boleh. Semua jenis apa? Bejana. Nah, mau dari gelas, ya, atau mau dari plastik, apa saja boleh. Nah, baik. Tinggal kita pelajari mana yang tidak boleh. Karena ternyata di dalam syariat ini ada beberapa jenis bejana, ada beberapa jenis wadah yang tidak boleh dipakai. Ada yang boleh dipakai dalam satu kondisi, tidak boleh dipakai dalam kondisi yang lain. Nah, ini yang perlu dipelajari. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ya akan menyebutkan beberapa hadis tentang bejana-bejana yang tidak diperbolehkan. Yang penting tahu dulu asalnya. Asalnya itu mubah. Di antara yang tidak diperbolehkan adalah bejana yang terbuat dari emas dan terbuat dari perak. Tidak boleh untuk kita makan dengan bejana-bejana tadi. Tidak boleh pula kita minum dengan bejana-bejana tadi. Bejana yang terbuat dari emas dan apa? Perak. Kita baca hadisnya ya ikhwan. An Hudzaifah Ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala an-nabiy alaihi salatu wassalam la tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddati wa la ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Muttafaqun alaih. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, la tashrabu, jangan sekali-kali kalian minum fi aniyati zahab, dengan wadah-wadah yang terbuat dari emas, wal fiddah, atau terbuat dari perak. Wala ta'kulu, jangan pula kalian makan fi sihafiha, dengan piring-piring yang terbuat dari emas dan perak tersebut. Baik. Kata Nabi, fa innaha lahum fid dunya, karena wadah-wadah ini, emas dan perak, lahum fid dunya, bagi mereka di dunia. Mereka di sini adalah orang-orang yang kufur pada Allah. Bukan pembolehan dari Allah, dari Rasul. Nah, tetapi itulah kenyataan yang terjadi. Mereka tidak peduli dengan halal, haram. Ya. Jadi sabda Nabi, fa innaha lahum, sesungguhnya wadah-wadah tadi untuk mereka, orang-orang kufar di dunia. Bukan berarti boleh untuk mereka. Tetapi itulah kenyataan yang terjadi bahwa mereka tidak peduli dengan halal dan haram. Adapun kalian kaum mukminin sebagai orang-orang yang beriman, ya, tahan. Apa yang diharamkan jangan dilanggar. Di dunia kalian tidak menggunakan itu untuk makan, minum. Tetapi nanti di akhirat, walakum fil akhirah. Dan bagi kalian di akhirat. Muttafaqun alaih. Hadis ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, banyak faedah yang bisa kita petik. Di antara yang bisa kita petik adalah mengingatkan sebagian nikmat di akhirat kelak, di jannah. Di mana awani ahlul jannah, ya, wadah-wadah, piring-piring dari atau yang digunakan oleh ahlul jannah, minal fiddah wa minaz zahab, dari emas, dari perak. Nah, itu ahlul jannah. Baik. Dan terkait dengan bab ini, nah, atau hadis ini disebutkan dalam bab ini untuk menunjukkan bahwa
ya, bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak tidak diperbolehkan untuk kita gunakan. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Banyak hadis tentang ini, ya kawan. Banyak hadis tentang ini, ya. Baik. Saya tambahkan beberapa riwayat. Ya. Kalau tadi hadis Hudzaifah disebutkan dalam Sunan Nasa'i rahimahullah, hadis Abu Hurairah. Nabi bersabda, "Man syariba fi aniyatil fiddati wadh-dhahabi fid dunya lam yasrab fihi ma fil akhirah." Barang siapa di dunia minum dengan wadah dari emas atau perak, lam yasrab fihi ma fil akhirah. Dihukum nanti di akhirat tidak minum dengan wadah-wadah tadi. Wa aniyatu ahlil jannati az-zahab wal fiddah. Dan ketahuilah bahwa wadah-wadah bejana-bejana ahlul jannah itu terbuat dari emas dan perak. Nah, hadis yang lain, ikhwan, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat Al-Bara' ibn Azib. Al-Bara' ibn Azib mengatakan, "Amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in wa nahana an sab'in." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita dengan 7 perkara dan melarang kita dari 7 perkara. Ini di antara larangan dan perintah. Minha, di antara larangan itu adalah wa anisyurbi fil fiddah. Tidak boleh minum dalam wadah yang terbuat dari perak. Fa innahu man syariba fiha, karena sungguh siapa yang minum dengan wadah dari perak fid dunya, di dunia, lam yasrab fiha fil akhirah, dia tidak akan minum di akhirat dengan wadah dari apa? Fiddah. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Jadi cukup hadis ini, ya, menunjukkan bahwa tidak boleh bagi kita untuk makan dan minum dengan wadah yang terbuat dari emas dan apa? Perak. Ya. Nah, kemudian ada khilaf di kalangan para ulama. Larangan itu hanya untuk makan dan minum saja, atau juga untuk hal yang lain. Karena lafadznya kan tadi makan dan apa? Minum. Sementara mungkin ada penggunaan yang lain, ya. Barangkali untuk air wudu, ya. Ini babnya kan di sini namanya. Nah, karena mungkin kelebihan uang kan, bingung ya kan. Akhirnya buat padasan dari apa? Dari emas. Biasanya padasan itu dari apa? Dari tembikar kan ya, dari tanah. Pakai duit buat padasan dari apa? Dari emas. Nah, kemudian setelah itu dia mungkin juga buat wadah yang lain. Ya. Ini contoh misalnya. Apakah larangan itu hanya khusus untuk makan dan minum, atau juga larangan itu untuk yang lain selain makan dan apa? Minum. Wabillahi taufiq. Khilaf bainal a'immah. Nah, khilaf bainal a'immah, ya. Tetapi ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, ya. Jumhur al-ulama, baik salaf atau khalaf, berpendapat bahwa larangan itu bersifat umum. Ya. Itu hanya sekedar contoh makan dan minum. Ya. Nah, jadi tidak boleh, ya, untuk makan, untuk minum, atau mungkin wadah celak, ya kan, wadah celak dari emas, ya. Atau tadi tempat wudu dari emas, ya. Membuat adonan roti dari emas, tidak untuk makan tapi untuk adonan. Nah, atau yang semisalnya, itu tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik. Adapun yang berpendapat khusus untuk makan dan minum, memang ada sisi pendapat dan dalil yang menguatkan mereka. Memang ada sisinya. Karena lafadznya memang makan dan minum. Tetapi wallahu a'lamu bissawab min babil ikhtiyab. Babnya adalah kehati-hatian. Dan babnya adalah al-wara'. Babnya adalah apa? Wara'. Maka
pendapat yang aqrab, pendapat yang benar dan dekat kepada al-haq adalah larangan itu bersifat umum. Wadah-wadah tadi dia boleh digunakan bukan hanya untuk makan dan minum, namun juga untuk yang lain, untuk wudu dan yang semisalnya. Terlebih sebagian ulama menyebutkan di antara illah yang lain. Jadi larangan itu ada hikmahnya. Di antara ilahnya sudah kita sebutkan tadi. Ya. Ada sisi tasyabuh dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir makan minum tidak peduli. Dari emas, dari perak. Kita dilarang untuk mengikuti jejak mereka. Ini salah satu hikmah, salah satu illah. Kemudian ada illah yang lain yang disebutkan oleh para ulama, bahwasanya menggunakan wadah-wadah tadi untuk keperluan sehari-hari itu wasilah ilal kibri wal khuyala, mengantarkan seorang itu terjatuh kepada kesombongan. Dan kesombongan itu sesuatu yang besar pengaruhnya dan akibatnya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, la tadkhulunal jannata aw la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Naam. La yadkhulul jannata, tidak masuk surga orang yang dalam hatinya seberat zarrah dari kibr, dari kesombongan. Naam. Baik. Nah ini dia makan dengan emas. Minum dengan apa? Emas. Wudu saja dengan padasan dari apa? Emas. Kira-kira apa yang muncul dalam apa namanya? Dalam hatinya. Wasilah ilal kibr. Baik. Kemudian ilah yang kedua, disebutkan oleh para ulama, akibat buruk yang lain adalah akan menjadikan fuqara wal masakin berkeping-keping hatinya. Ya, di saat orang sedang kelaparan, di saat orang sedang kesulitan, di saat orang sedang membutuhkan ini. Ya. Nah, wudu dengan apa? Wadah dari emas. Makan dengan wadah dari emas. Minum dengan wadah dari emas. Kesenjangan yang seperti ini memang menjadikan apa? Nah, sakit ya, hati orang-orang yang membutuhkan. Ya. Nah, terlebih ketika tidak ada landasan kesabaran di situ. Hadza wallahu a'lam. Sehingga pendapat yang mengatakan larangan ini bersifat umum itu lebih dekat dan lebih hati-hati dan lebih warok insyaallah taala. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sudah atau belum ya? Masuk pada hadis berikutnya. Hadis tsani, hadis yang kedua, ikhwan. Hadis yang kedua. Kita baca hadis kedua karena babnya sama, mudah insyaallah. Hadis yang kedua ini juga menyebutkan tentang larangan minum dengan wadah yang terbuat dari perak. Dan disebutkan tentang ancaman yang menunjukkan memang ini haram dan termasuk kabirah, termasuk dosa besar. Jadi bukan sekedar haram biasa tetapi termasuk kabirah. An Ummi Salamah, dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi yashrabu fi ina'il fiddah, orang yang minum dengan wadah yang terbuat dari fiddah, dari apa? Perak, innama yujarjiru fi batnihi naro jahannam, sesungguhnya dia sedang memasukkan, menggelontorkan api neraka ke dalam perutnya. Nah, innama yujarjiru fi batnihi naro jahannam. Baik, disebutkan dalam pembahasan gharibul hadis, jarjarah itu suara air yang mengalir di perut onta. Onta itu kan kalau air masuk itu suaranya keras. Nah, itu asal dari jarjarah. Nah, innama yujarjiru fi batnihi naro jahannam. Ketika dia minum dengan air yang diwadahi dengan wadah dari perak, sesungguhnya dia sedang memasukkan api ke dalam perutnya. Muttafaqun alaih, hadis ini muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahullah. Nah, baik, dan hadis ini juga sekali lagi menunjukkan diharamkannya
minum dengan menggunakan wadah yang terbuat dari perak. Hadza wallahu alam. Ini sepertinya yang bisa kita baca karena hadis berikutnya cukup panjang ya kawan, pembahasan tentang jildul maitah, pembahasan tentang kulit bangkai, jildul maitah dan pemanfaatannya. Mudah-mudahan bisa kita bahas pada kesempatan yang akan datang terkait dengan wadah yang terbuat dari kulit insyaallah taala. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.